Raja Tentara Bayaran. Bab 287. Keuntungan 2 lawan 1 sudah terlihat jelas. Alasan mengapa Shen Lian mampu bertarung bola-balik di tangan Onodera Yuma dan yang lainnya adalah karena dengan bonus seni bertarung, Shen Lian yang mampu memberikan pukulan mengejutkan sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi. Pada saat itu daripada Onodera Yuma. Siapapun yang bersama Umeda Yuichi. Tapi Hideo Hirata hanyalah orang biasa di alam pemurnian energi dan menjadi dewa. Dengan dukungan ramuan, dia hanya bisa memastikan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup, tapi dia tidak bisa secara langsung menekan kekuatan Nagaoka bersaudara manapun. Awalnya, setelah mengkonsumsinya selama beberapa putaran, Hideo Hirata sebenarnya mampu unggul dengan kekuatan ramuan tersebut, namun ia juga meminum ramuan tersebut, dan hasilnya adalah status quo tetap ada, dan Hideo Hirata masih tertekan. Kedua Nagaoka bersaudara juga kejam. Mereka mungkin telah menebak angan-angan Hideo Hirata. Mereka tidak berniat meninggalkan Hideo Hirata, dan memutuskan untuk membunuhnya meskipun dia terluka parah. Satu kiri dan satu kanan menyudutkan Hideo Hirata ke sudut. Nagaoka Taro memimpin dan memblokir pisau Hideo Hirata dengan satu tangan. Lengan lainnya langsung masuk dan mengambil kepala Hideo Hirata. Tak mau kalah, Nagaoka Jiro mengikuti dari belakang dengan dua tangan tebal, menghalangi jalur menghindar Hideo Hirata dari atas, tengah, dan bawah. Kekuatan pedang Hideo Hirata yang menjaga kondisinya pun tidak kalah. Lengan tebal Nagaoka Taro yang jauh lebih besar dari orang biasa masih tertusuk pedangnya Hirata sekarang menghadapinya, tapi itu adalah akhir dari kematian. Rute pelarian diblokir, dan senjatanya terjepit di lengan Nagaoka Taro. Ada serangan yang kuat dan berat dari para pejuang sumo di rute atas, tengah dan bawah angkat tangan dan dengan tenang menerima nasib kematian. Tapi Hideo Hirata tidak mau menyerah. Dia bertekad untuk membalaskan dendam putra kesayangannya saat ini, dia bahkan tidak bisa bertemu Jenderal Miyamoto, dan dia akan mati seperti ini. Ketika dia setuju untuk membantu Shen Lian, sebenarnya Hideo Hirata tidak hanya melakukannya demi keadilan. Tidak hanya itu, Shen Lian datang untuk menyelamatkan orang karena dia awalnya melawan Miyamoto. Juga, membunuh mereka sebenarnya sama saja dengan menyelesaikan balas dendam Anda sendiri. Pada saat kritis ini, Hideo Hirata memegang gagang pedangnya dengan backhand-nya. Senjata yang semula disegel oleh tubuh Nagaoka Taro sudah tidak cocok lagi dengan posisi Hideo Hirata saat ini. Namun antara hidup dan mati, bagaimana Hideo Hirata bisa mengendalikan begitu banyak? Aku melihat pergelangan tangannya memutar pedang ke arah yang sangat aneh, dan memotong daging dan tulang Nagaoka Taro ke arah kepalanya. Hideo Hirata tidak bisa lagi merasakan sakit di pergelangan tangannya. Untuk mengerahkan kekuatan lebih, lengan kiri dan kanannya semuanya berada di gagang pisau, dan dia mengabaikan tinju yang mengenai kepala, dada, dan perutnya. Lengan kiri yang bengkok mengerahkan seluruh kekuatannya dalam postur yang mempesona. Nagaoka Taro secara alami memahami pikiran Hideo Hirata pada kesempatan pertama, tapi saat ini sudah terlambat untuk mengubah situasi. Lengan kanannya mengenai kepala Hideo Hirata. Otot dan tulang lengan kirinya patah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nagaoka Jiro juga dalam keadaan menyerang dengan kedua tangannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya dari kematian bersama. Sebelum tinju besar itu mengenai kepalanya, Hideo Hirata memiliki senyuman di bibirnya, tapi tidak ada yang tahu apakah senyuman itu untuk dirinya sendiri atau untuk hal lain. Dia ingin mati untuk membalaskan dendam putranya. Itu akan jauh lebih baik daripada menanggung keluhan keluarga Matsushima. Saudara laki-laki. Nagaoka Taro, yang menyaksikan kepala kakak tertuanya dibelah, berteriak. Dia sangat sedih dan di saat yang sama, dia menggunakan lebih banyak tenaga di tangannya. Dia meninju Hideo Hirata ke dinding dengan dua pukulan berat dan terjatuh dengan keras tumpukan puing dan batu bata. Tak mempedulikan Hideo Hirata, Nagaoka Jiro mengulurkan tangannya untuk menopang kakak tertuanya yang terjatuh. Kali ini, kepala Nagaoka Taro dipenggal dari sisi kiri agar para dewa menyelamatkannya. Ah! Nagaoka Jiro menangis terseduh-seduh. Jika mereka tahu akan ada akhir seperti itu, mereka pasti tidak akan bertarung seperti ini. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, tidak ada yang bisa berubah. Dia dengan lembut meletakkan kakak laki-lakinya di tanah dan berbaring. Nagaoka Jiro bangkit dan pergi ke balik tembok yang setengah runtuh. Setelah bersedih, Nagaoka Jiro bisa apa yang dia lakukan adalah memotong-motong Hideo Hirata, meremukkan tulangnya, menebarkan abunya, dan menebarkan seluruh tubuhnya ke dalam lubang kotoran. Seluruh tubuh Hirata Hideo telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Tidak hanya dia menembus tembok, tapi dia juga terbang beberapa kali dalam pertempuran. Saat ini, dia sedang sekarat, dan dia jelas berada di ranjang kematiannya. Brengsek.
Karena tidak ada harapan untuk menang, kenapa kamu masih melawan? Hari ini aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mengambil Hideo Hirata, Nagaoka Jiro merobek lengan kirinya, seluruh lengannya patah sampai ke akarnya, membuat Hideo Hirata yang sudah diambang kematian mengeluarkan sedikit erangan. Saat ini, Hideo Hirata sebenarnya hanya menghela nafas lega. Vitalitas di alam pemurnian Ki dan transformasi menjadi dewa masih sedikit lebih kuat daripada orang biasa terbuka, dia pasti tidak akan bisa mati secepat itu. Hanya saja nafas Hideo Hirata tidak sepuas kematian. Ia tidak mampu melawan dan hanya bisa menyaksikan dirinya terpotong-potong. Hahaha, ada apa? Kamu tidak bisa melompat sekarang. Matsushima Hirata, kamu seharusnya masih sadar sekarang, kan? Jangan khawatir, aku melakukan apa yang aku katakan. Jika aku mengatakan itu, tubuhku akan dipecah menjadi bahkan jika kamu tidak dapat menahannya, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Perilaku brutal tersebut membuat Nagaoka Jiro merasa lebih baik, namun sayang sekali apapun yang terjadi, Nagaoka Taro tidak akan pernah bisa bertahan lagi. Saat dia mengatakan itu, Nagaoka Jiro juga dengan hati-hati menghentikan pendarahan dari luka Hideo Hirata. Meski dia tidak menyangka Hideo Hirata bisa bertahan sampai pemotongannya selesai, itu hanya bisa bertahan sebentar. Segera setelah itu, Nagaoka Jiro menempatkan sasarannya di lengan kanan Hirata Hideo. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, pria gemuk besar yang sombong itu tiba-tiba berhenti bergerak. Nagaoka Jiro, yang memegang Hideo Hirata di satu tangan, berdiri diam di tempat. Tidak sampai 5 detik kemudian terdengar suara, mendesis. Jika ada orang luar yang hadir, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa Nagaoka Jiro itu tebal dan pendek leher. Entah kapan muncul garis merah tipis. Bab 288. Pil pengembalian roh di tubuh Shen Lian telah mencapai titik terendah, dan hanya pil kualitas terbaik yang tersisa. Shen Lian tidak berani memakan ramuan ini tanpa pandang bulu. Obat mujarab dengan kualitas tertinggi biasanya 3 hingga 5 kali lebih kuat daripada ramuan kualitas rata-rata, apalagi 5 kali kekuatan ramuan peremajaan tidak yakin dia bisa menangkapnya. Terlalu banyak energi internal yang keluar sekaligus. Shen Lian mungkin akan meledak dan mati dalam sekejap. Saat Shen Lian sedang memikirkan botol pil mana yang harus dia minum untuk menggantikan pil pengembalian dewa, bau darah tiba-tiba muncul di udara. Ketiga orang yang masih ada tadi segera bubar, dan semuanya mengarah ke atap gedung tak jauh dari situ. Di atas gedung, saya melihat seorang pendekar pedang mengenakan kostum tradisional pendekar pedang negara kepulauan berdiri di atas angin, memegang pedang di tangan kanannya, dan lengan kirinya mengenakan baju lengan panjang sangat memalukan. Itu tidak mempengaruhi auranya. Dengan pil yang banyak, Hideo Hirata yang baru saja pulih dari ranjang kematiannya segera bergegas ke tempat yang disepakati dengan Shen Lian. Meskipun kekuatan tempurnya kurang dari setengah saat ini, itu merupakan peningkatan kekuatan Shen Lian. Setelah mengetahui bahwa Hideo Hirata telah mengalahkan Shen Lian, dia sekarang dapat dengan bebas menghadapi lawan di depannya. Selama mereka ditangani, rencana mempertaruhkan kematian ini akan setara dengan kemenangannya sendiri. Sepertinya pasanganku lebih bisa diandalkan, Onodera Yuma. Sekarang, serahkan Aida dan putrinya kepada orang Tionghoa. Kita akan berhenti di sini hari ini. Aku akan tetap tinggal dan terus bermain denganmu. Bagaimana? Saat dia melihat Hideo Hirata, Shen Lian memiliki modal untuk bernegosiasi. Dalam operasi ini, tujuan awal Shen Lian adalah untuk menyelamatkan ibu dan anak perempuan Aitian. Sekarang dia telah mengambil keuntungan, Shen Lian tidak punya niat untuk terus berjuang. Faktanya, sekarang tampaknya Hideo Hirata memang memenangkan pertarungan, tetapi cederanya tidak salah. Pada saat ini, Shen Lian dan Onodera Yuma tidak yakin bisa mengalahkan pihak lain. Dalam hal ini, Shen Lian membuang idenya untuk tidak meninggalkan negara kepulauan tersebut. Janji tersebut sebenarnya memberi mereka cukup alasan untuk berhenti. Bagaimanapun, kelas khusus tidak boleh kehilangan 2 jenderal. Jika pertarungan terus berlanjut, kelas khusus akan sangat menderita. Shen Lian, kamu adalah orang yang licik. Jika ini adalah waktu normal, saranmu tidak akan buruk. Mereka memberi kami alasan untuk menyerah. Tapi hari ini, berbeda. Semakin banyak Onodera Yuma berbicara, semakin berat nadanya. Dia tidak memberitahu Shen Lian bahwa mereka telah menerima perintah kematian. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan berhasil. Ini bukan hanya untuk Gengoro Gomori. Selain itu, setelah berulang kali dikalahkan oleh Shen Lian, Onodera Yuma harus bangkit meskipun dia adalah sosok tanah liat menghadapinya secara konservatif. Gunakan nama Anda sendiri dan Umeda Yuichi untuk bertarung melawan Shen Lian dan yang lainnya.
Jika Anda menang, itu berarti Nagaoka bersaudara harus mengalahkan Shen Lian dan Hirata Hideo. Dua masalah paling serius di kelas khusus akan kehilangan keempatnya. Kematian alam dewa transformasi Ming Lian Qi datang untuk mengingatkan kedua orang dewasa yang menyendiri itu bahwa sudah waktunya untuk membantu membangun kekuatan resmi sebenarnya dari negara kepulauan itu. Meski saya tidak berani mengatakan pasti akan efektif, namun Onodera Yuma merasa tidak rugi jika mengabdikan dirinya pada tujuan yang dikejarnya. Kalau begitu kita harus bertarung. Shen Lian sedikit mengernyit. Bukan hal yang baik untuk tidak mendiskusikannya. Dengan bergabungnya Hideo Hirata, Shen Lian percaya bahwa tidak akan sulit untuk mengalahkan Yuma Onodera dan Yuichi Umeda, tetapi setelah itu, apakah dia masih bisa menyelamatkan ibu dan putrinya? Sulit untuk mengatakannya. Kelas khusus sebelumnya hanya menggunakan Aitian dan putrinya sebagai umpan untuk menarik perhatian Shen Lian. Kedua ibu dan anak ini bisa mati tetapi tidak terikat untuk mati jika tidak perlu. Mengapa repot-repot? Namun, setelah Shen Lian kehilangan 4 jamaahnya, situasi hidup atau mati ini berubah. Aitian dan putrinya secara tidak kasat mata dituduh sebagai kaki tangan dalam pembantaian tuan negara Pulau Shen Lian di bidang pemurnian Qi dan menjadi dewa ada hubungannya dengan dua orang biasa, tapi tidak ada yang akan berpikir itu terlalu berlebihan. Lagi pula, sebagai perbandingan, nyawa Aitian dan putrinya sangat tidak berharga. Dengan 4 elit seni bela diri di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa mati, siapa yang akan peduli dengan kehidupan dua wanita biasa? Sangat disayangkan Shen Lian tidak memiliki solusi ketika pertempuran mencapai titik ini. Situasi saat ini adalah hasil dari upaya putus asa Hirata Hideo. Perhitungan Shen Lian telah mencapai titik ini, dan tenaganya telah mencapai batasnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Satu-satunya kesalahan adalah bahwa Shen Lian, setelah semua perhitungannya, gagal menghitung tekad Onodera Yuma dan yang lainnya, dan tekad ini jelas tidak datang dari membunuh Shen Lian, tetapi obsesi mereka untuk mengubah status quo bela diri negara pulau itu. Seni. Begitu Shen Lian menyelesaikan kata-katanya, Onodera Yuma mengangkat pisaunya dan terbang menuju Hideo Hirata. Awalnya Shen Lian menahan Onodera Yuma dan Umeda Yuichi, tapi sekarang Umeda Yuichi yang menahan Shen Lian. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Hideo Hirata, yang terluka parah, sama sekali tidak mampu mengalahkan Yuma Onodera. Selama Shen Lian, satu-satunya penolong, tersingkir, Shen Lian tidak punya pilihan selain menangkapnya tanpa ampun. Memang benar bahwa Shen Lian mengandalkan fakta bahwa ia memiliki banyak ramuan dan dapat menggunakannya dengan Yuma Onodera, tetapi tidak peduli seberapa sering ia menggunakannya, ramuan Shen Lian pada akhirnya akan habis. Shen Lian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Melihat Yuma Onodera menerkam Hideo Hirata, Shen Lian secara alami menolak untuk duduk diam dan menunggu kematian. Umeda Yuichi juga bereaksi dengan cepat, dia menggunakan kekuatan internalnya untuk mengejar Shen Lian dalam sekejap. Sayangnya, saat dia berada di udara, dia terkena pukulan mengejutkan dari senjata Shen Lian dan terlempar kembali ke gedung yang belum selesai. Aku hanya bisa menonton tanpa daya ketika Shen Lian berjalan ke sisi Hideo Hirata. Pihak Onodera Yuma tidak menemui perlawanan apapun, dan langsung menindas Hideo Hirata. Hirata Hideo melambaikan tangan kanannya tanpa ekspresi dan menerima pukulan Onodera Yuma. Tabrakan ini membuat Onodera Yuma mengerutkan kening. Saat ini, Hideo Hirata memang terlihat terluka parah, namun kekuatan di tangannya tidak terlalu lemah. Penemuan ini membuat Onodera Yuma sedikit terkejut. Dia terluka parah sehingga dia masih bisa menerima pukulannya sendiri dengan mudah, menunjukkan bahwa Hideo Hirata mungkin tidak seserius kelihatannya. Bagi Yuma Onodera, hanya bisa dikatakan bahwa mengalahkan Hideo Hirata tidak semudah yang dibayangkan, dan kesulitannya masih belum disebutkan. Bersambung.